wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 10 Barukan, yang terhormat Bapak Mentor kita Pak Ahmad Khairi SPD, yang kami hormati rekan-rekan dari peserta pilot 7 orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Kabupaten Pemalang tahun 2023, merupakan seminar ya, hasil dari orientasi pelaksanaan di sekolah kami. Nama Agus Widyo, guru di SMN Negeri Batu Tarukan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya setelah kita mendapatkan MOC maupun orientasi ya, kemarin ya, kita dapatkan banyak ilmu, kita dapatkan banyak hal yang tentunya hal tersebut baru ya bagi kita peserta ya, karena sebelumnya berpuluh-puluh tahun ya kita menjalani masa pengabdian ya, kita curhat dulu ya, saya 17 tahun Bapak Ibu ya, itu kan ya, mudah-mudahan ya menjadi amal kebaikan kita selama ini yang kita lakukan ya, kita lakukan dengan ikhlas ya. Kemudian setelah sekian lama kemudian ada rekrutmen dan alhamdulillah kita semua bisa mendapatkannya sampai mendapatkan ilmu ya, walaupun sudah ngajar lama ya, tapi baru kali ini setelah mendapat orientasi ternyata kok ada yang namanya berakhlak. Nah itu kan saya sebelumnya berakhlak itu taunya ya akhlakul karimah itu banget. Iya, bukan maksud berakhlak itu ada kepanjangannya, itu belum sampai situ. Ternyata setelah dipelajari, setelah menjadi ASN harus menerapkan yang namanya apa itu tadi, nilai-nilai dasar atau core value ya dari ASN berakhlak ya, berorientasi pada pelayanan dan apalagi kemudian apa saja ya, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ya, dengan tugas pokok dari P3K guru ya, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, mengevaluasi peserta didik ya, dia mendapatkan hal tersebut. Oh ternyata seperti ini ya, ternyata gawean kita, pekerjaan kita itu ya harus berorientasi pada nilai berakhlak. Saya mengaitkan dengan rencana kerja di tahun ke depan ya, sebagai P3K ya, sesuai dengan apa namanya tugas pokok dan fungsinya, mencoba mengaitkan dengan nilai berakhlak itu tadi. Untuk rencana kerjanya ya, di slide kita lihat ya, dengan berdasar pada visi dan misi Kabupaten Pemalang, mewujudkan Kabupaten Pemalang semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Nah ini di sini ada kata-kata berakhlak. Mudah-mudahan berakhlak di sini masuk atau menjadi di samping berakhlak ul karimah juga ada berakhlak sebagai ASN ya. Dalam arti yang luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat, meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berakhlak ya. Serta rencana strategis di SMN Negeri Batu Tarukan, maka kami sebagai PPK dengan tupoksi mengajar, kebetulan kami dipercaya atau diamanati untuk mengajar IPS ya, ilmu pengetahuan sosial ya. Kemudian saya susun rencana kerja untuk tahun 2023-2024 ya, ke depan dalam slide berikutnya ya. Yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran untuk kegiatannya. Kemudian untuk tahapannya ini meliputi persiapan, pelaksanaan, kemudian juga hasil.
Kemudian output atau hasil dari kegiatan atau tahapan ini adalah mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, pada kolom terakhir saya kaitkan tugas dari guru ya dalam mengajar. Ya. Untuk nomor 1 saya kaitkan dengan penerapan nilai berharga adalah berorientasi pada pelayanan, ya, akuntabel, kemudian ada kompeten, ya, yang masing-masing sesuai dengan kegiatannya, ya, menyusun rencana pembelajaran, ya, berorientasi pelayanan. Ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kan tentu saja melaksanakan membuat perencanaan. Ya. Perencanaan itu kan harus kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Dalam hal ini, ya, kita memberikan pelayanan kepada peserta didik, ya, dengan metode, dengan media dan sebagainya kita rencanakan terlebih dahulu sehingga dapat kita sesuaikan, ya, dengan kebutuhan peserta didik dan materi yang ada. Ya. Kemudian akuntabel, ya, kita juga ya harus bertanggung jawab, ya, sebagai seorang pendidik, seorang pengajar, ya, bertanggung jawab apa yang menjadi tugasnya, ya, saya kaitkan dengan nilai berhala. Ya. Kemudian ada kompeten, ya, ya, kalau kompeten ini kan ya dalam hal ini yang meningkatkan kompetensi diri, ya, kemudian ada ya membantu peserta didik, ya, di dalam belajar. Itu kita juga memiliki kompetensi. Selanjutnya untuk yang nomor 2, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Setelah menyusun rencana, yang kedua adalah melaksanakan. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan tahapannya sama seperti nomor 1, ada persiapan, pelaksanaan, kemudian ada hasil. Outputnya diharapkan dapat menciptakan situasi belajar yang optimal, dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih dengan berorientasi pada peserta didik. Kemudian penerapan nilai berhaknya adalah berorientasi pada pelayanan akuntabel dan kompeten. Ya, kita lanjutkan pada slide yang nomor 3. Kegiatannya adalah melaksanakan asesmen atau penilaian. Ya. Setelah pembelajaran dilaksanakan, ya, sejauh mana kita dapat mengukur, ya, prestasi dari peserta didik, ya, dan kita juga dapat mengetahui prestasi lewat asesmen atau penilaian. Ya. Kegiatan tahapannya adalah persiapan, ya, membuat kisi-kisi, kemudian membuat soal, ya, alat evaluasi sampai pada analisis, ya. Kemudian outputnya itu memperbaiki dan mendapatkan umpan balik. Ya, di sini kita dapat memperoleh hasil prestasi dari peserta didik. Ya. Kemudian bagaimana hasilnya kita lihat, apakah sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimalnya di sebagai wali kelas, kemudian sebagai pembina ekstrakurikuler, kemudian yang saya diamanati untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu seni musik. Nah, di sini penerapan nilai berharapnya berorientasi pada pelayanan kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif serta kolaboratif. Kemudian platform Merdeka Mengajar, ya, atau PMM yang kita ikuti secara daring dengan menggunakan HP. Ya, kita bisa mengikuti dengan mode tersebut, ya, bisa pakai HP, bisa pakai laptop, ya, pada platform Merdeka Mengajar. Output dari hasil ini adalah meningkatkan kompetensi diri sebagai pendidik, ya, jelas sekali, ya, karena itu tadi perkembangan, perubahan itu selalu up to date, ya, kita harus mengikutinya. Saya hanya menyajikan tugas pokok dan fungsi guru secara umum saja, ya, dan tugas tambahannya, dan saya kaitkan dengan penerapan nilai berharga. Itu yang dapat saya sajikan. Barangkali ada masukan atau tanggapan atau mungkin
yang kurang jelas monggo dipersilakan peserta maupun member. Jadi silakan dari Bu Widya. Tadi saya melihat ada sebuah kegiatan yaitu mengikuti kegiatan diklat di situ PMM ya. Ini kaitannya dengan penerapan nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, dan adaptif dan kolaboratif. Ini bagaimana Pak? Implementasinya bagaimana Pak? Iya, berarti itu kegiatan nomor 4 apa ya? Kegiatan 6 kalau nggak salah. 4 apa 6? Diklat kan? Iya. Iya, berarti ya dengan mengikuti diklat atau seminar atau workshop ini ya, tentu saja terkait dengan penerapan nilai berakhlak ya, ada akuntabel yang pertama. Kita tahu sebagai guru yang bertanggung jawab ya, terhadap peserta didik, terhadap masyarakat, terhadap penyelenggara pendidikan ya, maka ya kita harus mengembangkan profesionalisme kita ya, kemudian pedagogi kita, sosial kita ya, itu bisa kita dapatkan melalui kegiatan diklat atau seminar ya, atau workshop ya. Di situ kan kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu ya. Nah, workshop kan biasanya kita bekerja langsung ya, mempraktekkan ya, tidak hanya mendengarkan saja. Nah, sehingga di situ ya sebagai guru yang bertanggung jawab pada tadi masyarakat, peserta didiknya, penyelenggara pendidikan atau pemerintah ya, kita lebih percaya diri lagi ya. Kemudian kompetennya ya, kita tahu kompeten di sini ya, meningkatkan kompetensi diri ya, karena merasa bahwa saya kurang ilmunya ya, sehingga harus berkompeten ya, harus memiliki kompetensi ya. Kita dapatkan dari workshop, dari seminar ya, dari diklat ya. Kemudian juga penerapan adaptifnya ya. Penerapan adaptif di sini ya, mampu menyesuaikan diri ya, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi saat sekarang dan bisa berinovasi ya, bisa berinovasi ya, tidak stuck pada model-model yang lama saja ya, hanya itu saja ya. Dan yang penerapan beralatnya adalah ada kolaboratif. Nah, kolaboratif kita guru juga perlu bekerja sama dengan pihak lain ya, ya, dalam hal peningkatan kompetensi diri, dalam ya itu tadi profesionalisme, pedagogik, sosialnya ya, itu juga kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan itu semuanya. Saya kira itu dari saya untuk Bu Widya. Mungkin dari Pak Mentor saya minta tanggapan masukannya saja Pak. Terima kasih Pak Gus atas paparannya ya. Di sini saya sudah melihat pemaparan Pak Gus yang begitu komplit ya, sebagai seorang guru sekaligus ASN yang mana sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik, menjalankan tugas dan kewajibannya, kemudian sudah mengikuti PMM. Direncanakan kita untuk di selo-seloake Pak Bu untuk PMM-nya, walaupun ya saya sendiri masih asal absen gitu. Karena menunggu validasi kadang lama sehingga akhirnya putus harapan. Tadi sudah cukup komplit ya, sudah mengikuti MGMP juga, pokoknya bagus, mantap ya. Ya, terima kasih atas saran dan masukannya dari mentor, juga tanggapan dari peserta yang lainnya. Kiranya cukup sekian paparan seminar atau presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.